Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi masih dalam topik yang sama tentang tetap waras di masa pandemi COVID-19. Nah, ini para psikolog kita sudah banyak berbicara dalam sesi-sesi sebelumnya. Nah, sekarang saya ingin bertanya apa saran dari masing-masing psikolog yang hebat-hebat ini terhadap ya masyarakat atau terhadap individu. Silakan dari Mbak Rini dulu mungkin ya. Silakan Mbak Rini. Ya, oke ya. Saran untuk orang tua ya. Ya. Saya akan mencoba lebih ke orang tua. Jadi di masa COVID ini untuk para orang tua, maka marilah kita semua memanfaatkan waktu yang ada, di mana waktu ini sekarang lebih banyak di rumah bersama keluarga, kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita gunakan untuk lebih dekat dengan keluarga, berkomunikasi dengan keluarga, menjadi role model yang positif bagi anak-anak, termasuk mengajak anak-anak untuk bersikap positif, mengambil hikmah dari segala peristiwa ini, dan juga membangun spiritualitas keluarga, membangun ketahanan keluarga. Saya kira itu Mbak Tuni. Ya, dari Mbak Milda, apa sarannya? Monggo Mbak. Baik, kalau mencermati ya, dari diskusi yang sudah kita lakukan, dari pengalaman hidup, dari observasi keseharian gitu ya, saya ingin menekankan bahwa anggaplah situasi ini adalah situasi memang kita itu sebagai manusia perlu berhenti sebentar gitu ya, di satu titik. Kalau bahasa spiritualnya itu kan kita perlu retreat gitu ya, tapi jadikan momen ini, momen yang seperti Hammer itu untuk berhenti dan berpikir ulang, apakah selama ini jalan saya tuh udah benar, sudah on the track atau masih berkelok-kelok. Ya itu kan setiap orang masing-masing punya punya pengalaman hidup masing-masing. Jadi berhenti kemudian berpikir kembali untuk melihat apakah saya sudah terus menuju ke tujuan saya, atau saya ternyata sudah jauh melebar, menyimpang, supaya kita kembali dan kita meluruskan apa sih yang sudah kita lakukan selama ini, ya. Apakah saya sudah membuang-buang waktu, apakah saya melalaikan teman, apakah saya itu tidak melaksanakan kewajiban saya, gitu ya. Jadi kalau ini bisa dikatakan ajakan ini berlaku untuk semua ya, untuk orang tua, untuk siswa, untuk mahasiswa, untuk kita semua. Jadikanlah momen ini untuk berpikir sejenak, berpikir ulang, menata kembali, kemudian melihat ke depan. Oh rupanya ke depan itu tidak perlu lagi, memang susah ya, susah karena kita harus mengubah kebiasaan kita. Yang tidak pernah pakai masker harus pakai masker, yang tadinya ketemu teman cipika-cipiki sekarang harus menjaga jarak gitu ya. Jadi kita lihat kebutuhan-kebutuhan di depan itu apa sebetulnya paling penting. Rupanya kita ini, kalau bagi saya pribadi, pandemi ini mengajarkan kita untuk berpikir ke hal-hal yang substansi. Kita itu tidak perlu menumpuk baju misalnya, karena ternyata kan kita butuh baju hanya 2-3 gitu ya, tidak perlu menumpuk makanan gitu, tapi kita makan seperlunya. Jadi hal-hal yang substansi, sebetulnya apa yang paling kita butuhkan. Oh kalau kita rumah, jadikan rumah as a home, bukan house gitu ya, jadikan home office. Jadi ini seolah-olah kita dipaksa untuk melakukan hal-hal yang substansi. Sebagai orang tua punya anak, ya jangan terlalu larut bekerja. Ini ada nih yang ada di sebelah kirimu, sebelah kananmu, perhatikan apa kebutuhannya. Kita juga tidak tergoda untuk terus-menerus melampiaskan nafsu, keinginan, tapi kita ngerem, berhenti, dan secukupnya belajar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini secukupnya, dan kita harus belajar berbagi, gitu ya, dengan teman-teman. Gitu. Dan yang jelas harus pandai dancing ya Mbak ya. Iya, harus dan satu lagi, harus kita mampu mengatakan aku ini tidak berarti tanpa kamu. Apalagi yang di atas. Iya, iya, bagus sekali sarannya. Mbak Widya, saran untuk masa COVID. Ya. Kalau saya, Mbak Anas, saya melihatnya masa COVID ini tuh sebenarnya
bagaimana kita menata sikap dan perilaku adaptif kita untuk melihat situasi seperti ini dan menata kembali cara pandang kita terhadap suatu situasi. Kalau kita bisa menata sikap, menata perilaku adaptif, dan semua itu karena cara pandang kita yang positif terhadap situasi ini, maka kita bisa mengakrapinya dan berjalan dengan damai. Atau tadi bahasanya bisa dancing, itu. Kalau saya bahasanya mengakrapinya. Nah, untuk itu kita perlu kembali menilik lagi ke dalam diri kita, apakah persyaratan-persyaratan untuk berperilaku adaptif tadi atau cara pandang kita itu sudah kita miliki atau tidak. Jadi kita mengevaluasi diri, terutama yang terkait dengan life skill kita itu, modal-modal kita itu. Kalau belum kita perbaiki, kita tambahkan, kalau sudah kita perkuat dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya kita dapat melakukan adjustment-adjustment, penyesuaian-penyesuaian, sehingga kita bisa mengisi situasi dan kondisi COVID seperti sekarang ini itu dengan justru lebih berarti dan lebih berbahagia. Kalau saya melihat seperti itu, tujuannya kalau kita mau bahagia, kita lakukan semua dengan positif, kita tingkatkan hal-hal yang perlu kita tingkatkan, kita hilangkan yang negatif, dan benar-benar mengokohkan yang positif. Kira-kira seperti itu sih, Mbak Anas. Positive thinking ya pastinya ya. Positif, iya. Dari Mbak Jo, silakan Mbak Jo saran. Baik, kalau dari saya sendiri, pada saat pandemi, pada saat menghadapi peristiwa-peristiwa berat, gitu ya, godaan kita itu biasanya adalah memandang diri sebagai secara negatif, gitu ya, atau kadang-kadang melihatnya dari kacamata kayaknya masalah ini kok banyak banget. Nah, ketika situasi seperti ini sangat dibutuhkan justru kita mencoba untuk melihat kekuatan yang ada dalam diri. Mulai dari sumber daya. Sumber daya yang ada di dalam diriku apa yang bisa dikembangkan. Dan kemudian juga melihat sumber daya yang ada di sekitar kita, apa yang bisa saling membantu. Karena cara pandang yang resourceful atau mempunyai sumber daya itu akan membuat kita juga menghargai diri kita sendiri, kemudian kita juga perlu loh kadang-kadang memberikan reward pada diri kita sendiri, kita juga memberikan situasi yang positif pada diri kita sendiri, sehingga akhirnya kita sendiri juga cukup nyaman, meskipun kita tetap mencoba untuk terus belajar tentang hal-hal yang masih menjadi kelemahan kita. Tetapi fokusnya itu adalah pada hal-hal yang menjadi sumber kekuatan kita. Nah, tentu kemudian langkah yang juga sangat dibutuhkan adalah menjadikan Tuhan sebagai juga sumber kekuatan. Karena karya Tuhan, penyelenggaraan Tuhan itu juga merupakan bagian yang besar di dalam hidup kita yang juga akan membantu kita untuk menghadapi situasi ini menjadi lebih tenang dan menjadi lebih damai. Itu dari saya. Ya, mungkin kalau spiritual itu memang cara yang ampuh ya untuk bisa menghadapi pandemi COVID ini ya. Ada tambahan lagi dari teman-teman semua? Masih ada yang mau nambahkan? Oke. Baik teman-teman, memang pandemi COVID ini merupakan satu kejadian yang tak bisa kita hindarkan dan nggak mau kita harus menghadapinya ya. Nah, pandemi COVID-19 ini memang menuntut kita untuk bisa berubah, baik dari sisi mindset terutama ya, kemudian nanti perilaku dan juga kebiasaan-kebiasaan, cara bersosialisasi dan sebagainya. Jadi kita harus berubah untuk dapat menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, lalu agar tetap ya, mudah-mudahan harapannya semua menjadi pemenang ya, Mbak Anas. Betul, semua betul. Melampaui situasi ini. Ya, betul. Nah, agar tetap waras, kita harus bisa melakukan beberapa hal ya. Salah satunya ada perilaku adaptasi tadi, sudah dijelaskan, yang nampaknya kita harus terapkan agar kita bisa bertahan hidup di tengah situasi atau gelombang yang menerpa kita. Lalu juga kita harus perhatikan peran keluarga tadi, sangat penting, baik orang tua maupun anak-anak, agar terbangun ketahanan di dalam keluarga. Lalu kita juga harus membekali diri dengan keterampilan-keterampilan hidup, seperti tadi sudah dijelaskan banyak hal ya, mulai dari self-awareness sampai bagaimana kita bisa mengatasi stres dengan lebih baik. Lalu kita juga perlunya untuk memperhatikan kesehatan, tidak hanya kesehatan secara fisik, tapi juga kesehatan
mental kita agar kita tetap dapat menjaga yang dalam tanda kutip kewarasan tadi selama masa pandemi COVID-19 ini. Begitu teman-teman kira-kira ya yang bisa kita simpulkan dalam bincang-bincang kita tentang tetap waras di masa pandemi COVID-19. Ya, terima kasih sekali atas sharing-sharingnya, atas berbagi pengetahuan, pengalaman. Mudah-mudahan sesi ini, perbincangan ini bisa didengarkan oleh banyak orang dan bisa bermanfaat untuk membekali diri kita, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Baik teman-teman semua, terima kasih. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Salam sehat untuk semua. Dah. Sehat semua. Dah.